tanpa mempanjangkan cerita, kita panggilkan Bapak yang pertama, yaitu orang muda dari Purwodadi ini, Pak Dr. Bayu ya Aji. Mangga silahkan diketengahkan CV beliau oleh panitia. Pak Bayu adalah ketua hari ini dari Kebun Raya Purwodadi. Ya, beliau aktif di dalam penelitian-penelitian terkait dengan paku-pakuan, dan beliau menamatkan S2 dan S3 beliau dari Shiba University Jepang. Kemudian beliau juga merupakan ketua dari Penggalang Taksonomi Tumbuhan Indonesia. Jadi orang muda yang merupakan harapan di taksonomi Indonesia. Beliau juga aktif dalam penulisan artikel ya, ilmiah. Ya, kita persilahkan kepada Pak Bayu untuk memaparkan tentang paper beliau kali ini terkait dengan taksonomi di Indonesia. Mangga Pak Bayu, silahkan, waktu diberikan kepada Pak Bayu. Terima kasih Prof. Fit atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ingin minta maaf kalau apa yang nanti saya sampaikan ini masih sangat dangkal dan juga masih sangat mendasar ya. Karena saya tidak ingin juga di sini bicara masalah filogenetik analisis yang mumet. Jadi yang ringan-ringan saja, tapi mohon maaf kepada senior-senior saya yang ada di sini yang mungkin nanti kurang bagus ya isinya. Ada Prof. Min, ada Bu Elizabeth, di sini ada Prof. Amin. Jadi saya berasumsi bahwa kita akan bicara masalah hal yang ringan-ringan saja dulu. Jadi mohon maaf, saya izin share. Oke, saya diberikan tema oleh panitia, mengapa sih taksonomi itu penting? Ya, karena kita menganggap sebagai seorang taksonomiwan pasti bilangnya penting, ya, penting. Tapi kalau kata Pak Min Rifai tadi, kalau ditanya ke Pak Jokowi atau siapapun, malah ditanya taksonomi itu apa sih? Nggak penting-penting amat mungkin. Oke, ini sorry kok macet. Oh sorry, ini saya harus stop screen dulu, harus restart. Ya, sorry. Mana ininya nih? Oke. Kita mengenal beberapa definisi ya, ada diajarkan itu apa itu taksonomi, apa itu sistematika, apa itu filogenetik, dengan istilahnya dengan definisi yang istilahnya bisa berbeda-beda isinya. Nah, saya menganggap di sini kita tidak perlu membeda-bedakan apa itu definisi-definisi tersebut. Anggap aja semuanya sama lah, dengan berbagai macam klasifikasi nanti yang diberikan, seperti taksonomi, ilmu tentang menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsi, mengklasifikasikan, dan memberikan nama organisme. Kemudian berkembang dengan istilah sistematika. Di sini istilah kekerabatan kemudian dimunculkan. Kemudian terbaru ada istilah filogenetik, di mana mengenalkan yang disebut dengan monophyletic group atau whatever namanya. Jadi saya anggap semuanya memang sama.
Kemudian di sini kita juga selalu diberikan data ya, berapa sih apa yang kita punyai, fauna ada berapa, kemudian di sini kita sudah mamalia sekitar 720 jenis, burung 1.600-an jenis, dan sebagainya. Jadi data-data ini adalah data-data yang mungkin hanya sebuah perkiraan. Kita mengenal, oh Indonesia mega biodiversity country. Kita punya sekitar 3.000 sekian jenis tumbuhan paku. Tapi exactly ada berapa dan apa saja, kita tidak pernah tahu. Semua angka-angka yang disodorkan ini adalah angka-angka yang sifatnya itu adalah perkiraan. Perkiraan. Tidak ada data yang pasti, database yang pasti kita punya apa saja. Kemudian di sini kita selalu diajarkan bahwa Indonesia adalah mega biodiversity country. Negara kepulauan, 17.000 pulau lebih, dengan keanekaragaman hayati, salah satu yang tertinggi di dunia, selalu dibilang di bawah Brazil. Tapi kemudian banyak juga ya kan sama-sama kita bisa aja mengklaim di atas Brazil, wong kita juga nggak pernah tahu gitu tentang marine, tentang tumbuhan dan sebagainya, ikan. Kemudian dari data kita lihat bahwa perkembangan ilmu ini dari 67 tahun 1967 sampai tahun 2020, berapa banyak sih yang sudah kita ungkap jenis-jenis baru ya. Ternyata tidak banyak seperti yang Prof. Min sampaikan tadi. Dalam jangka waktu yang hampir 50 tahun lebih, itu hanya segini yang bisa kita publish sebagai kekayaan jenis baru yang kita temukan. Flora hanya baru 629 jenis yang dipublikasikan. Kemudian fauna juga 549, dan tentunya yang sangat memprihatinkan ini adalah mikroorganisme. Baru 55 jenis mikroorganisme yang ditemukan sebagai jenis baru. Padahal kita sadari bersama bahwa lingkungan tropik itu sangat beragam, saya yakin sangat-sangat banyak mikroorganisme. Dari mulai kulit yang menempel di kulit kita sampai yang nempel di mana-mana, ekosistem kita yang berbagai macam itu pasti akan mengandung banyak juga mikroorganisme di dalamnya. Nah ini juga kekayaan kita ya, dibilang kaya, tapi kayanya apa tadi ya? Seberapa kita kaya? Kita belum tahu. Kemudian di kita sudah ada ya banyak kebun raya, kemudian yang herbarium. Di sini tentunya yang terbesar adalah Herbarium Bogoriense untuk menyimpan koleksi flora, dan kita harapkan nanti di universitas atau lembaga yang lain juga punya simpanan referensi ilmiah seperti ini. Kita ada museum-museum, ada juga koleksi untuk yang terbaru ini koleksi untuk mikroorganisme, ini ada INACC, Indonesian Culture Collection. Kemudian kita belum bicara tadi masalah potensi yang disampaikan oleh Pak Min. Itu potensinya masih kita sama sekali gelap ya. Baru ada ya yang kita kenal sehari-hari saja yang kita kenal, tapi belum mendalam tadi. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Min itu belajar dari kita bagaimana menganggap bahwa keanekaragaman hayati itu punya potensi menghasilkan cuan. Jadi tidak hanya sekedar bicara masalah potensinya aja, tapi bagaimana itu bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan cuan juga, uang suatu saat nanti. Kemudian di sini mengapa taksonomi? Ya. Karena
Kalau taksonomi ini kita tidak berkembang, kita akan kekurangan informasi mengenai keanekaragaman hayati tadi ya. Kita akan kehilangan potensi untuk akses dan juga benefit sharing. Itu kalau dalam skala global. Kita tidak tahu seberapa yang sudah kita dicuri orang, seberapa yang kemudian punah, sebagian apa tanpa ini semua. Sangat disayangkan sebelum dipelajari, sudah hilang duluan atau sudah dicuri orang duluan. Jadi tanpa taksonomi maka kita akan kekurangan informasi mengenai keanekaragaman hayati yang kita punyai. Kemudian yang praktis adalah kesalahan identifikasi dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan dalam beberapa hal ya. Seperti pernah kejadian juga mahasiswa yang mengambil mata penelitian ekologi. Saya pernah membimbing, kemudian salah mengidentifikasi sesuatu, nama tanamannya, kemudian dia mengambil kesimpulan yang salah. Akhirnya analisisnya salah. Ya terpaksa dia harus mengulang lagi analisisnya, seperti itu. Dan juga bisa jadi misalnya dalam farmakologi juga menyebutkan spesies A ternyata bukan, dan sebagainya. Dan yang tentunya yang sering juga kita dimintai bantuan adalah untuk penyelesaian masalah hukum. Misalnya pembalakan liar. Nah, ini sering kita diminta bantuan, apakah betul tanaman ini berasal dari kawasan tertentu? Apakah betul tanaman ini jenisnya A? Karena ini juga akan menyangkut masalah hukum. Apakah itu betul tanaman ini dilindungi sehingga akan menyangkut masalah hukum? Kalau polisi atau jaksa salah dalam hal memberikan identifikasi ini, itu kan bisa mencelakakan orang. Nah, di sini kami juga sering dimintai bantuan sebagai tenaga ahli untuk mengidentifikasi kasus-kasus hukum, terutama barang bukti ini apakah betul yang dimaksud. Nah, ini salah satu ini ya benefit yang ada, dan juga banyak hal yang sekarang misalnya di bea cukai, itu kan penyelundupan itu penting untuk kita bisa mengidentifikasi apa selain tumbuhan, hewan juga. Kemudian kita juga bisa kehilangan fokus dan tujuan dari usaha-usaha konservasi kita. Jangan sampai kemudian kita salah identifikasi yang sifatnya dibilang vulnerable, endangered, itu kita salah dalam hal mengidentifikasi ini sehingga kita akan kehilangan fokus nantinya. Kemudian sedikit saya sampaikan overview mengenai perkembangan ya. Bagaimana taksonomi menggunakan data-data terkini. Jadi ada sebelum abad ke-18 di mana bangsa-bangsa Eropa mulai menjelajah, mengeksplorasi dunia-dunia baru, kemudian mempelajari tanaman-tanaman, hewan, dan sebagainya, terutama flora ya. Belum masanya mikrobiologi, belum serame. Dari dunia-dunia baru yang menurut mereka sangat eksotik, sangat sebuah yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, sehingga kemudian menimbulkan antusiasme yang sangat besar untuk menjelajah dunia baru. Tapi eksplorasi kemudian juga mereka memberikan nama itu panjang sekali. Jadi seperti seperti deskripsi, lebih cenderung ke seperti deskripsi. Kemudian muncul ilmu baru, binomial nomenklatur, Linnaeus, ini sampai kemudian menyederhanakan semuanya. Sampai sekitar tahun 1940-an, data-data morfologi dan anatomi inilah yang paling banyak digunakan dan dieksplor betul-betul. Baru kemudian sekitar tahun 40-an konsep evolusi diperkenalkan oleh Mayer dalam dunia taksonomi. Meningkat tahun 50-an ini data-data sitologi dimasukkan untuk pembahasan masalah taksonomi, marak sekali, kemudian sitologi diperkenalkan. Nah, pada akhir 60-an, tahun 70-an awal ini diperkenalkan, kemudian lebih
dibilang ya untuk lebih mengilmiahkan lagi ya, itu taksonomi numerik, di mana karakter-karakter yang sifatnya itu seperti tadi ya oblong dan sebagainya itu kemudian bagaimana kemudian dinumerikalkan, diangkakan. Nah, ini kemudian muncul kemudian istilah kladistik dan sebagainya. Tahun 80-an teknologi elektroforesis protein, isozyme, allozyme, kemudian marak digunakan. Nah, baru kemudian tahun 90-an awal mulai sequence data DNA ini dipergunakan dan mulai marak juga tentang analisis filogenetik. Kemudian 2000-an, tahun awal 2000-an ini menggunakan combined dataset. Jadi tidak hanya satu fragmen atau dua gen, satu gen, tapi mulai mencoba menggunakan banyak sekali fragmen-fragmen DNA, kemudian juga mulai juga dikombin dengan data morfologi untuk membentuk suatu phylogenetic analysis dan sebagainya. Kemudian 2010-an mulai marak menggunakan data-data genomik. Jadi genom kloroplas DNA, genom mitokondria itu sudah mulai marak digunakan. Tapi kemudian yang terjadi, taksonomi berkembang juga sangat cepat. Jadi ini taksonomi tidak lagi old ya, tapi juga mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Tapi ada akibat yang kemudian muncul seperti apa yang disebutkan oleh Pak Min tadi ya. Nama berubah dengan sangat cepat. Takson, pengklasifikasian berubah dengan sangat cepat. Jadi nama orang dibilang selalu ini orang taksonomi kerjaannya kok merubah-rubah nama aja gitu, bikin bingung. Duren aja berubah berapa kali gitu loh. Padahal ya duren itu aja gitu. Tapi pengklasifikasiannya bisa berubah-ubah dan sangat cepat berubahnya. Dan dengan data-data ini membuat fakta yang kuat bahwa bagaimana mereka dipisahkan dari kelompok tertentu, diberikan nama baru atau digabungkan kembali. Itu terus terjadi. Saya sendiri terus terang menjadi keteteran mengikuti ini. Sebagai contoh di tumbuhan paku sendiri itu perubahannya sangat cepat sekali. Gitu. Ada yang berusaha untuk mengembangkan menjadi jenisnya sukunya banyak, tapi kemudian yang terbaru direduksi lagi hanya menjadi beberapa puluh saja, bahkan belasan jumlahnya tinggal. Ada yang kemudian dari hasil ini nyempil satu jenis, gitu. Kemudian didirikanlah kemudian marga baru dengan satu jenis. Jadi sangat sedikit sekali satu marga dengan satu jenis. Nah ini perdebatan ini yang kemudian membingungkan juga ya untuk para siswa nantinya atau para ini. Mana sistem klasifikasi yang mau dipakai? Nah, kita kembali kemudian bahwa taksonomi adalah science in crisis, ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Min. Tua dalam hal ini memang dan hanya memiliki sedikit kandungan intelektual. Jadi bagaimana dipersepsikan oleh banyak siswa kita bahwa ini ilmu tua loh, banyak bahasanya aja bahasa Latin yang dipakai. Kita ngomong aja lidah kesleo. Kemudian ilmunya hanya menghafal. Oblong itu apa? Kemudian lanceolate itu apa? Nah itu diarahkan ke situ. Kemudian susah tadi yang dibilang tadi, bahasanya bahasa langit yang dipakai. Bahasa-bahasa yang susah untuk dimengerti. Kemudian kering. Mau kerja apa nanti kalau kamu ke situ? Nggak ada itu, nggak ada cuannya di taksonomi itu. Nah ini yang kemudian jarang sekali yang kemudian terlibat atau mahasiswa tertarik kepada taksonomi.
Nah, yang kemudian yang krisis yang sekarang kita lagi hadapi adalah taksonomiwan maupun para taksonomiwan ini makin langka, endangered species. Ya. Jadi tidak hanya tanaman, hewan yang endangered ya, taksonomiwan pun endangered. Ini bukan masalah yang terjadi di Indonesia saja, ini terjadi secara global. Leiden, Kew, New York, semua sama mengalami hal yang sama, walaupun dalam kadar yang berbeda-beda. Tapi semua mengatakan bahwa kami sudah hampir kehabisan para taksonomi, pensiun terutama. Saya sering ketemu dengan Van Balgoe, karena beliau punya villa waktu di Bali, jadi kami sering diskusi bahwa murid-murid beliau itu juga sudah mulai pensiun. Ya, jadi sudah hampir yang muda-muda itu jarang. Jadi ada tapi tidak banyak. Nah ini kita juga di sini menghadapi hal yang sama di kebun raya. Saya contohkan aja gampang ya, di kebun raya. Itu sudah tidak ada penggantinya Pak Ruspandi, penggantinya yang itu tuh sudah jarang sekali. Di herbarium juga yang ini juga sudah mulai langka. Jadi ketika kita ke lapangan, kita rebutan orang-orang ini supaya bisa kita ajak ke lapangan. Karena kalau tanpa mereka, kita tidak tahu apa-apa ketika ada di lapangan. Jadi, untuk mendidik menjadi seorang taksonomiwan, para taksonomiwan ini juga tidak mudah, yang seperti dikatakan tadi, dan ini memang semakin langka. Di Purwodadi sendiri sudah mulai habis ya. Tahun ini aja 2 pensiun. Di mana juga kita kemudian krisis ancaman dan juga tingkat kepunahan terus berlangsung ya. Saat ini degradasi terhadap lingkungan, pemanasan global itu juga kita kejar-kejaran di situ istilahnya. Nah, di sini kemudian saya ingin memberikan juga beberapa ide ya, bagaimana taksonomi itu harus bangkit juga. Kita mengenal apakah kita akan harus menjadi seorang generalis atau seorang spesialis. Ini juga pernah saya berdiskusi dengan Pak Mak ya. Kondisi saat ini baik di kita maupun di luaran itu rata-rata mereka adalah menggunakan menggunakan data-data molekuler dahulu. Ya, kita nggak bisa menyalahkan mereka biasanya masuk ke laboratorium dengan fresh material, ekstrak DNA, kemudian memulai membangun filogenetik, dan ujung-ujungnya pasti akan kembali ke morfologi yang akhirnya bertanya ke para senior. Ya. Pak Mak sering bilang bahwa kalau saya lagi di Leiden, lagi ada di herbarium, itu di meja itu sudah antri, di depan ruangan itu sudah antri. Mahasiswa itu membawa tumpukan herbarium, tumpukan material untuk diidentifikasi. Karena mereka mulainya itu dari dari molekuler, sehingga akan kembali ketika dia disodorkan spesimen, pengetahuan mereka tentang spesimen itu rendah. Nah, kemudian kita juga kehilangan para generalis ini kebanyakan. Biasanya para generalis itu dimulai dari teknisi ya, teknisi yang dia menguasai banyak hal, banyak taksa. Gitu. Nah ini sebenarnya sangat kita butuhkan orang-orang seperti ini. Kebanyakan kita sekarang itu adalah para spesialis. Jadi para dokter sekarang itu spesialis, hanya mengetahui 1 atau 2 suku saja. Nah ini perlu dikombinasikan antara generalis dan spesialis ini bagaimana? Karena kalau para spesialis ini ke hutan, ya dia yang hanya tahu ya yang dia tahu aja gitu loh. Nah, kita perlu tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Min, kita perlu juga mendidik orang-orang yang generalis ini, dari versus apa kita memulai dari morfologi atau molekuler, kita blending sistem saja, hybrid. Dan sayangnya memang kita saat ini dalam masa pandemi ya, sehingga keluar itu sangat dibatasi. Insya Allah kalau mudah-mudahan suatu saat nanti kalau kita sudah terbebas dari pandemi ini, kita lebih banyak membawa mahasiswa kita ke
luar, tidak hanya ada di dalam kelas, ruang kelas ya. Jadi more fieldwork, kita bisa ke kebun raya, kita bisa mengunjungi herbarium, arboretum, museum, kita juga bisa kemudian yang dikatakan Pak Min, kemudian menggunakan halaman sekolah, menggunakan lahan-lahan yang tidak terpakai, halaman rumah, sebagainya untuk metode ini, pembelajaran. Punten Pak Bayu, waktu. Oke, ini hampir habis. Oke, maaf. Kemudian libatkan panca indera ya. Bagaimana kemudian kita melibatkan panca indera. Jadi tidak hanya melihat gambar, tapi juga kita bisa merasakan, kita bisa menyentuh, kita bisa mencicipi. Dan juga jangan gunakan bahasa langit yang tadi dikatakan tadi ya, bahasa-bahasa yang tidak mudah dimengerti dan tidak pernah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apakah kita bisa memungkinkan untuk membuat kesepahaman bersama nama-nama jenis itu sifatnya nasional. Kita menyodorkan nama daerah, menyodorkan nama ini, tapi nama nasional kita kadang-kadang belum punya. Saya ingat kalau di Jepang itu semua nama, flora di Jepang adalah flora yang dianggap paling selesai di dunia ini. Dan mereka semua sudah diberi nama lokal, nama nasional ya. Warabi, Mizuwarabi, dan semuanya. Oke, ini karir yang bisa ditempuh ya, peneliti, bisa dosen. Kemudian di LIPI juga ada jabatan fungsional baru, namanya kurator koleksi hayati. Ada analis perkebunrayaan dan jadi tadi ya tidak kering lagi ya. Potensi untuk karir itu sangat tinggi. Bisa juga tadi ke masa entrepreneur juga. Kemudian juga ini saya memperkenalkan nih BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional juga membuat melahirkan sedang membidani pusat riset biodiversitas dan sistematika hayati. Jadi rencananya itu pusat penelitian biologi dihapus, pusat penelitian bioteknologi juga dihapus, kemudian mendirikan pusat-pusat penelitian baru yang lebih spesifik sifatnya. Jadi nanti ada mudah-mudahan ini bisa disetujui. Jadi kami semua akan memiliki pusat penelitian biodiversitas dan sistematika hayati. Jadi Research Center for Biodiversity and Biosystematics. Jadi akan lebih kita malah akan enak ini lebih punya wadah sendiri untuk mengembangkan dunia taksonomi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bayu yang sudah menyampaikan tentang mengapa taksonomi penting. Ternyata luar biasa ya Pak Bayu. Kita ini identitasnya tua, langka, terancam pula. Tapi tenang Pak Bayu, yang terancam-terancam itu biasanya bereproduksi lebih cepat. Ini buktinya semangat kita 800 orang taksonom, para penggiat ya, bersemangat sekali mendengarkan kita pagi ini. Ya, oke, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Bayu karena diskusi kita nanti akan di akhir sesi. Nah, sekarang kita mintakan kepada Pak Taufik, Profesor Taufik untuk melanjutkan cerita tentang taksonomi yang menarik itu seperti apa. Ya, insya Allah beliau sudah berkiprah lama, ya dari 2005 pulang dari Chiba ya Pak. Ya, baik kita berikan waktu kepada Bapak Taufik. Pak Taufik ini adalah dosen di UPI. Ya, beliau tentang S1 beliau di mana nih? Beliau adalah alumni dari ITB dan juga dari Universitas dari Jepang juga nih kayaknya ya, dari Tokyo. Ya, beliau dari biologi atau botani di Jepang. Kemudian beliau adalah staf pengajar di UPI sejak tahun 97 dan sampai hari ini beliau adalah
kepala untuk pengembangan pendidikan dan teknologi di LPPM UPI, dengan berbagai grant yang beliau telah peroleh, ya insya Allah merupakan pakar taksonomi yang sangat membanggakan. Mudah-mudahan bisa menularkan kepada kita juga pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa, agar kita bisa juga mengembangkan pendidikan di Indonesia, terutama taksonomi tumbuhan. Beliau juga menelorkan berbagai macam tulisan-tulisan ya dengan H-index yang cukup tinggi. Nah, untuk tidak berpanjang, mari kita mendengarkan uraian dari Profesor Taufik terkait dengan menariknya pembelajaran taksonomi. Waktu dipersilahkan kepada Prof. Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya terdengar ya, Bu Prof. Hikmah? Terdengar Pak, jelas, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam hormat, salam sejahtera, salam sehat. Tentu saja saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Prof. Min Arifai. Senior saya ada Prof. Aminat Moningsi, ada Prof. Elizabeth, dan lain-lain, ada kawan-kawan, kolega, ada mahasiswa, mungkin ada yang mahasiswa. Senang sekali saya bisa bergabung di acara FGD ini. Tentu saja ini merupakan tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, Ketua PTTI, bahwa ini merupakan kegiatan pemanasan kita sebelum nanti ada kegiatan simposium atau seminar PTTI di UNRI. Izinkan saya untuk share screen. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Jelas Pak Taufik? Baik, ini merupakan kegiatan saya akan share terkait dengan pembelajaran taksonomi numerik di sekolah. Karena UPI, Universitas Pendidikan Indonesia itu memiliki core bisnis terkait dengan pendidikan, ya. Jadi guru, meskipun ada sekarang sudah tahun 1998 kita diamanai oleh pemerintah untuk mencetak sarjana-sarjana sains. Tapi tetap core bisnis kami di UPI adalah pendidikan, mencetak guru-guru, baik itu guru SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini kegiatan saya pribadi dan kawan-kawan, ya, dibantu oleh kawan-kawan di UPI. Sejak saya pulang dari Jepang, di Tokyo, di tahun 2005, saya mengembangkan ini, pembelajaran taksonomi numerik. Ya, saya dibantu oleh mahasiswa S1, S2, S3, ya, yang saya dan kawan-kawan bimbing. Jadi kurang lebih ada sekitar 14 tahun, dan ini akan saya share Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran taksonomi numerik. Ini sebenarnya kegelisahan saya juga, seperti yang disampaikan oleh Prof. Min tadi di awal pengantar, bahwa kita ini kekurangan sumber daya, gitu ya. Kita ini kekurangan sumber daya, kurang ahli taksonomi. Di samping dikuatkan juga oleh tadi disampaikan oleh Pak Bayu, ini kita sedang krisis, di mana kita mengkader ahli taksonomi yang muda, gitu. Jadi saya core bisnisnya di penyediaan anak-anak SMA nih, ya, anak-anak SMA, ya. Jadi bagaimana kita mendidik para ahli taksonomi menjadi bisa, mungkin kita awali dengan bagaimana kita mengubah cara pembelajaran taksonomi
di level sekolah menengah. Itu intinya. Jadi ini kurang lebih ada 14 tahun ya. Dan kalau saya rangkum data mahasiswa saya itu kurang lebih ada 2 ribuan responden ya. Jadi masalah inti di sekolah ini tadi disampaikan juga oleh Prof. Min bahwa guru secara umum pembelajaran itu adalah teacher center. Jadi bukan student center. Jadi guru hanya ceramah saja. Guru nggak tahu ada siswa yang mengantuk misalnya, membosankan, ya, juga kaku. Dan pada saat pembelajaran taksonomi itu hanya verify saja tanpa disertai dengan bahan-bahan tumbuhannya atau bahan-bahan hewan, tumbuhan atau yang lainnya. Jadi disiapkan gambar atau foto, silakan di checklist, ini kelompok mana, kelompok mana, kelompok mana. Oh ini monokotil, ini dikotil, ini, di family A, family B, dan jadi dihafal. Kalau proses hafalan itu sekarang ingat, besok lupa. Ini masalah yang ada di sekolah-sekolah kita di level, terutama di level SMA ya, karena menurut kurikulum yang ada itu pembelajaran taksonomi atau keanekaragaman makhluk hidup itu ada di SMA kelas 10. Nah, nanti saya kaitkan juga dengan SDGs. Salah satu tujuan sustainability kita itu adalah kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan itu akan menunjang keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Jadi salah satu lokomotif dari majunya suatu bangsa itu adalah pendidikan. Jadi contohnya dalam hal ini adalah pembelajaran taksonomi, ya, sebagai bagian dari kemajuan suatu bangsa. Kalau di luar, saya pernah waktu di Jepang, di Tokyo itu ada teman-teman SMA kelas 1 di sana itu sudah belajar taksonomi numerik. SMA kelas 1 di sana. Dia sudah bisa menggambar fenogram, kladogram. Waktu itu di Indonesia sejak saya pulang belum ada itu. Ya. Oke, terkait dengan sustainability goal itu terkait juga dengan bagaimana kita meng-create pembelajaran yang sustain, ya, yang berkelanjutan seperti apa. Nah ini kami menawarkan, saya terutama dan kawan-kawan itu menawarkan pembelajaran taksonomi yang sustain, gitu, yang berkelanjutan seperti apa, supaya anak-anak nanti tertarik ke dunia taksonomi dan akhirnya dia menggeluti bidang ini, sehingga apa yang disampaikan oleh tadi Pak Bayu dan Pak Min tadi, tulisan tadi itu tersolusikan gitu loh. Oh, kita sudah banyak nih. Karena keanekaragaman kita sangat tinggi, tapi orangnya sedikit, tapi kita punya anak-anak didik kita di level SMA yang oke. Tadi yang disampaikan oleh Bu Prof. Fitmawati, kami ada di belakang, anak-anak muda itu ada di belakang. Nah, ini bagaimana kita membekali ya level-level yang baru yang baru beranjak gitu ya. Karena kalau misalnya kita menurut saya kalau kita baru bergerak di level perguruan tinggi itu agak telat. Kita harus memulai dari yang lebih awal lagi. Nah, kalau di Jepang tadi saya sudah cerita gitu, ya di Jepang itu anak kelas 1 SMA itu sudah bisa kladogram, fenogram sebagainya. Nah di kita ini baru kurikulum 2013 yang direvisi tahun 2016 atau 2017. Itu baru ada tuh kompetensi dasarnya. Siswa menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya nggak ada. Kita udah telat banget. Ya, di negara maju, Jepang khususnya udah di sini, kita masih di sini. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu? Kan gitu ya. Nah, ini baru dimulai 2016, sangat telat. Tapi
saya waktu itu saya pulang 2005, 2019 saya udah bergerak tuh. Cuman pemerintahnya aja yang agak kurang respon pengetahuan ini. Nah, sehingga memang mau nggak mau sekarang guru SMA biologi ya kelas 1, kelas 10 itu harus membelajarkan keanekaragaman makhluk hidup atau taksonomi itu melalui genetik dan statistik. Nah, seperti kita ketahui bersama, saya sedikit, taksonomi itu dua, ada genetika dan statistika. Ya. Kalau genetika itu berdasarkan hanya kesamaan saja, overall similarity, yang sama, dia berkelompok, yang enggak gitu. That's all. Ya. Ini beberapa tahapnya, pemilihan takson, ya, terus pemilihan karakter dan ciri yang informatif. Biasanya kita menggunakan data-data biner, ya atau tidak. Atau bisa kita menggunakan data continuum atau multi state. Tentunya karakterisasi, menghitung kesamaan, melakukan clustering, ranking, dan rekonstruksi fenogram. Nah, ini beberapa tahap saja akan ini simulasi kalau saya mengajar. Nah, ini sebenarnya sangat mudah saja untuk guru-guru mudah-mudahan ada di Zoom maupun di YouTube. Kita menggunakan nggak usah banyak-banyak, 4 saja spesimen ya. Misalnya kalau di tumbuhan kita ambil angiospermae dari 2 spesimen dari angiospermae, 2 spesimen dari gimnospermae, atau monokot yang dikot 2, kita 4 saja langsung kita konstruk. Hingga si anak tanpa baca buku, tanpa lihat, dia bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Oh, perbedaan angiospermae dengan gimnospermae ini. Jadi, kalau mereka bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri, maka tidak akan lupa sampai kapanpun. Ya, perbedaan vertebrate dengan invertebrate. Ya. Jadi, kalau misalnya kita gunakan kata-kata kunci, ya, spot karakter. Oh, ini oke. Jadi, manakala mereka melihat buku, oh, sudah ada terverifikasi di akhirnya. Tapi di awal-awal mereka sudah berinquiry, yang mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Ya, gitu. Nah, untuk statistika ini agak beda, ya, pandangannya. Kalau statistika, kalau tadi genetika itu overall similarity hanya berdasarkan kesamaan fenotip, tapi kalau misalnya statistika itu berdasarkan jalur evolusinya. Ada evolusinya. Ada perubahan evolusinya dari kita menggunakan spesimen yang kita anggap sebagai outgroup-nya. Nanti kita bandingkan mana yang lebih maju, mana yang lebih primitif, dan seterusnya. Nah, beda dengan fenogram. Kalau kladogram itu ada yang kita sebut sebagai pre-thinking. Ini banyak mahasiswa saya yang juga bekerja di sini, S2, S1, S2, S3. Ya, bagaimana nanti responden ya dalam hal ini adalah siswa itu mengetahui asal-usul spesimen itu. Mana yang paling primitif, mana yang paling maju. Terus bisa mengidentifikasi kelompok monofiletik. Mana yang monofiletik dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat siswa bisa melihat karakter evolusinya. Dan terakhir nanti siswa bisa mengidentifikasi nenek moyang yang paling akhir atau most recent common ancestor. Ini salah satu juga riset-riset yang bisa kita lakukan ya, dan open setiap saat. Nah, ini rethinking atau kladogram. Jadi kalau misalnya kita baca kladogram itu perlu skill yang kita sebut sebagai rethinking skill. Ya, kita tahu bahwa sebuah kladogram itu terdiri dari cabang dan nodus. Ya, nodus itu merepresentasikan organisme, baik itu sebagai nenek moyang atau takson yang paling akhir, atau yang paling branch itu adalah menunjukkan spesiasinya, perubahannya. Nah, di thinking kita mengenal beberapa istilah apomorf, sinapomorf, monofiletik, glacial, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari proses bagaimana kita membaca atau menginterpretasi kladogram.
Nah, ini saya kasih contoh bagaimana siswa ini soal SMA ini sudah seperti ini, apalagi di Olimpiade, ya, Olimpiade biologi level SMA gitu ya. Karena kebetulan saya juga sempat membina TOBI. Nah, ini ada bagaimana siswa bisa mengidentifikasi monofiletik, parafiletik, polifiletik dari kladogram yang ada. Gitu ya. Nah, ini soal-soal yang kerap muncul di ujian-ujian di level SMA. Ya. Bagaimana siswa nanti berkaitan dengan SIN-APOMOP-nya, ya, berkaitan dengan MRCA-nya, mana yang berkerabat dekat, mana yang berkerabat jauh. Nah, ini guru-guru biologi nggak bisa lepas dari ini nanti ke depannya. Nah, lebih kontekstual, kalau kita sudah berani membelajarkan taksonomi menggunakan taksonomi numerik, nanti siswa bisa membaca artikel-artikel terkait dengan pandemi virus nih. Ya, bagaimana karakter-karakter itu yang bagaimana karakter yang berubah itu sejalan dengan varian virus yang berkembang saat ini. Jadi belajar juga lebih kontekstual gitu. Jadi jangan hanya berdasarkan tekstual, tapi juga berdasarkan kontekstual supaya pengetahuan anak juga tergali gitu ya dan berkembang. Nah, ke depan bisa kita dekatkan teknologi digital menggunakan software ya. Jadi sekarang banyak software-softwarenya gratis di internet, dan ya supaya lebih variatif kita bisa membelajarkan menggunakan software ya yang kita download dari beberapa website. Nah, kami juga di UPI, bagaimana taksonomi numerik itu dikaitkan dengan 21st century skill ya, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan creativity. Nah, 4C inilah yang sekarang sedang digali oleh negara-negara ya termasuk Indonesia ya untuk meningkatkan nilai kisahnya gitu ya. Nah, setelah kami amati, saya dan kawan-kawan amati bahwa ada keterkaitan antara keterampilan APAT 21 yang 4C tadi dengan taksonomi numerik. Bisa kita lihat di sini, yang saya checklist ini adalah yang dominannya. Misalnya pada saat siswa melakukan pemilihan karakter state ya karakter atau ciri, ini mereka mengeksplor kritikal dan kreatif yang paling dominan. Begitupun halnya pada saat mereka melakukan analisis statistik. Pada saat karakterisasi, mereka bisa mengeksplor kemampuan kritik, ya, berpikir kritis. Nah, kalau pada saat similarity index dan perubahan evolusi pada statistik ini mereka tidak terlalu mengeksplor banyak keterampilan. Dan juga dengan clustering, ya ini kritikal. Dan karena siswa juga nanti bekerja kolaboratif dan melakukan presentasi, maka di sini skill-skill komunikasi dan kolaboratif ini muncul yang dominan di sini. Ya, karena mereka juga harus buat laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Ini yang kami temukan ternyata ada tahap-tahap tertentu dan capaian atau skill apa dari 4C itu yang dieksplor oleh siswa. Nah, ini beberapa contoh, Bapak Ibu, kawan-kawan, adik mahasiswa yang ada di sini, maupun yang di Zoom maupun yang di YouTube. Ini beberapa keterampilan-keterampilan yang bisa dibangun oleh siswa. Critical thinking dan kreatif. Dan kolaboratif, ini beberapa contoh aja yang saya sampaikan di sini. Ya, siswa dengan menggunakan bahan-bahan. Ya, di sini karena kalau misalnya sulit ya untuk mendapatkan bahan segarnya, kita menggunakan herbarium. Ya, setelah mereka melakukan analisis fonetik dan kladistik, mereka membuat laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Mereka juga skill-nya terbangun gitu ya. Nah, setelah kami
coba mengumpulkan data, kurang lebih ada 905 siswa. Ini sebenarnya ada 2.000, cuma saya ambil yang lengkap. Itu penguasaan konsepnya memang tidak terlalu membahagiakan, ya, hanya 31% yang paling bagus dengan ini, ya. Tapi yang cukup itu 57%, dan yang tidak mengalami kesulitan 12%. Tapi ini cukuplah, cukup menggembirakan. Memang perlu latihan-latihan lagi, ya, pembenahan atau perbaikan lagi. Terus kami juga melakukan wawancara dengan respons siswa, terkait dengan respons siswa, bahwa di sini sangat menggembirakan. Siswa kurang lebih 84% itu sangat senang, sangat tertarik, sangat enjoy dengan pembelajaran menggunakan taksonomi. Yang selebihnya 7% itu katanya hanya 7% yang mengatakan ini fun dan excited, dan agak menyenangkan juga, dan tidak tahu sama sekali di cuma 2%. Yang paling umum ini besar sekali, kami sangat berbahagia, sehingga kami menyimpulkan bahwa yang namanya pembelajaran taksonomi numerik itu sifatnya fun dan excited. Selama si anak merasa nyaman, enjoy, ya, dan tidak membosankan, maka itu sebagai pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi nggak usah kita sustainability itu yang susah-susah. Di kelas itu menurut kami itu kalau misalnya senang, anak-anak senang, nyaman, tidak tertekan, tidak banyak beban, itu mereka. Tapi pengetahuan tergali, kemampuan tereksplor, mereka itu kita sebut sebagai sustainability education, gitu ya, dalam bentuk kelas. Oke, ini sesi 3 penutup. Kami mencoba meramu bahwa karakteristik pembelajaran taksonomi numerik di kelas itu mengeksplor 21st century skill, ya, yang 4C tadi, critical thinking, kreatif inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kedua adalah hands on. Jadi mereka benar-benar melakukan gitu loh, ya, melakukan teamwork, kerjasama, dan tentu saja belajar dengan pola student center. Jadi tidak berpusat pada guru, tapi juga pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, imitating. Ini seperti yang disampaikan oleh Albert Bandura, ini seorang ahli psikologi tahun 77, mengatakan bahwa proses imitasi atau peniruan itu merupakan kekuatan dalam pembelajaran di kelas. Dan jadi si siswa pada saat melakukan analisis genetik statistik, mereka seolah bekerja sebagai ilmuwan. Oh, gini. Itu yang seperti yang di Flora of Java kayak gitu kan. Kunci identifikasi itu kan mereka berbuat seperti yang siswa lakukan kan. Nah, gitu. Jadinya si siswa merasa, oh iya, saya sudah jadi ilmuwan. Jadi mereka bangga, itu. Jadi, oh, kamu ini ilmuwan, seorang taksonom. Sama seperti para taksonom pendahulu kita. Jadi merasa senang. Nah, ternyata kami juga ada koneksi, ya, antara numerik taksonomi 4C tadi dan ESD, ya, Education Sustainability Department. Jadi ada, kalau misalnya kita di dalam pembelajaran di kelas menggunakan numerik taksonomi, kita artinya membantu siswa untuk mengeksplor keterampilan abad 21 tadi, ya, dari siswa. Dan ini tentunya upaya dalam rangka mencapai keberlanjutan di dunia pendidikan. Ini tim set kami, ada Prof. Nuryani Rustaman, kemudian hari di sini ada Prof. Suroswadi Yudianto, Prof. Sudargo, ada Dr. Suti Sriati, tadi saya lihat di ruang Zoom, ada Dr. Ampasto dan mahasiswa kami. Jika kami ada numerik taksonomi group dan free thinking group. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, saya Bapak Ibu sekalian.
Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi, guru, dosen, peneliti dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi awal kita menyiapkan anak didik dan sedini mungkin, tidak di level mahasiswa tapi di level siswa, sehingga dengan harapan dengan pembelajaran ini aksonomi, ahli aksonomi itu tidak kering seperti yang tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Min, Prof. Min Abu Said, Pak Bayu, dan perwakilan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Ibu Profesor Fatmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya terledor sebagai timekeeper nih. Tapi saya merasa sayang karena ini integrated gitu ya. Numerical taxonomy, kemudian dia masuk di dalam indikator-indikator pembelajaran abad 21, kemudian dikaitkan dengan SDGs. Jadi begitu meluasnya cakupannya, ya, menarik ketika sesuatu kita buat menjadi bernyawa, ya, mengintegrasikan evolusi, APG, biosistematik, ya, kemudian teknik-teknik yang mudah yang disukai oleh anak-anak, maka mereka mengatakan bahwa ini fun, ya, karena ini adalah ketika anak-anak bisa mengatakan fun dan excited, itu merupakan nilai bagi kita yang menjadi pendidiknya, karena bisa membuat mereka bergembira menikmati pembelajaran yang ada, karena dari sanalah kecintaan mereka muncul dan tumbuh. Dan insya Allah dengan begitu milihnya jurusan biologi tanpa ragu-ragu, bukan pilihan kedua setelah yang lain-lainnya. Ya, menarik pemaparan daripada Pak Taufik tadi, mudah-mudahan memunculkan berbagai macam pertanyaan yang akan diskusi-diskusi yang akan kita bahas nanti pada FGD selanjutnya. Terima kasih Pak Taufik. Untuk selanjutnya kita panggilkan Pak Dr. Budi Irawan. Pak, mangga apa namanya CV-nya, Ibu Admin. Ya, Pak Budi Irawan adalah juga merupakan anak, ya, anak lahiran dari Bogor LIPI ini, ya. Pak Budi adalah kepala departemen pada Departemen Biologi MIPA Universitas Padjadjaran, ya. Beliau hari ini juga mengampu taksonomi di sana. Kemudian alhamdulillah ya Pak Budi sudah selesai juga kemarin S3 beliau dari Unpad, ya. Dan beliau juga aktif sekali ya, melaksanakan eksplorasi lapangan, dan salah satu katanya buah tangan dari Pak Budi ini Arifin, ya Pak Budi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan akan berkembang menjadi taksonom yang besar, membanggakan kita semua juga suatu saat nanti. Pak Budi, silahkan untuk mempresentasikan tentang taksonomi dan biosistematika serta etnobiologi, ya, sehingga kita bisa mengungkap keanekaragaman hayati menjadi menarik lagi bagi anak-anak kita. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Prof. Fatmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, Ibu, dan hadirin yang hadir di sini. Ini kesempatan yang cukup langka juga, dan setelah 21 tahun lebih kalau saya terakhir ditularkan virus taksonomnya oleh Prof. Min, dan ketika selesai saya merasa bagaimana harus mengomunikasikan taksonomi ini di luar orang-orang taksonomi, sehingga ada wadah momen ini untuk bersharing, ada teman lah untuk bertukar informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan taksonomi. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau tadi Prof. Taufik mengambil kasusnya pembelajaran taksonomi di sekolah, mungkin saya lebih, pengalaman saya hampir 20 tahun lebih mengajar pembelajaran taksonomi, bagaimana untuk memotivasi, kemudian menginspirasi mahasiswa
untuk memang menggeluti bidang yang kurang diminati, tetapi sebenarnya Indonesia ini adalah surganya taksonom dunia. Jadi relung-relung untuk mengisi kesempatan tersebut sangat besar. Baik, saya izin share screen. Ya, saya coba slideshow. Oke. Sebentar masih loading, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran taksonomi di perguruan tinggi ini mengalami dinamika, khususnya sekarang dengan restrukturisasi kurikulum itu membuat mata kuliahnya menjadi lebur. Kemudian juga kita kadang terkendala bagaimana menyampaikan atau mendelivery mata kuliahnya yang secara ringkas begitu dan bisa disampaikan ke mahasiswa. Mohon maaf, ini saya tidak bisa di slideshow, mungkin saya geser saja. Jadi mungkin ini akan saya bahas tentunya dalam proses pembelajaran yang menarik atau membuat mahasiswa menjadi dalam kegiatannya menyenangkan. Tentu harus ada beberapa tahapan, yaitu persiapan perkuliahannya. Kemudian biasanya saya awali dengan kuliah-kuliah pendahuluan yang memotivasi dan membuka wawasan mahasiswa. Kemudian nanti saya share beberapa model pembelajaran sebelum pandemi, mungkin lebih ke tadi bagaimana sih variasi di kelas biar tidak membosankan. Makanya tentunya ada variasi pembelajaran dan juga bagaimana melakukan interaktif learning. Kemudian model assessment, dan kadang saya juga dalam penilaian akhir sering memberi reward yang itu juga merangsang dan memotivasi mahasiswa untuk menyukai bidang ini. Nah, kemudian saat pandemi ini tentunya itu menjadi kesulitan lagi, bagaimana sih belajar taksonomi yang biar lebih menarik. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan beberapa platform pembelajaran yang digunakan, atau beberapa perguruan tinggi juga sudah mengembangkan learning management system-nya, LMS, kemudian bagaimana metode pembelajaran dengan blended dan juga model assessment-nya. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, makanya kita tentu harus menyiapkan kurikulumnya beserta rencana pembelajaran. Bagaimana rencana pembelajaran itu disiapkan untuk mencapai capaian pembelajarannya. Sehingga kita juga sebelum perkuliahan dimulai harus membuat mapping program. Materi apa yang akan disampaikan, bentuknya seperti apa, apakah tadi banyak kuliah lapangan atau di dalam kelas atau praktikum, nah itu kita tentukan dalam mapping program pembelajaran kita. Nah, kemudian juga ada kalanya kita harus menyiapkan bahan-bahan ajar, misalnya modul ajar, buku reference, atau membuat video pembelajaran, itu juga kita siapkan sebelum kita memulai perkuliahan. Mungkin juga kita, kendala yang sering saya hadapi adalah referensi apa sih yang akan kita acu. Nah, itu yang menjadi catatan-catatan kesulitan yang saya temui ketika proses pembelajaran taksonomi. Nah, tadi taksonomi itu sering, mahasiswa itu kadang kalau mendengar taksonomi sudah a priori begitu ya, tadi melafalkan lidah lah, kemudian tadi banyak hal tata nama yang kalau sudah direvisi berubah-ubah lagi. Jadi itu juga membuat mahasiswa sebelum mulai itu a priori sekali. Jadi bagaimana membangkitkannya? Nah, ini kebetulan di Departemen Biologi atau di program studi kita sudah merestrukturisasi kurikulum yang sekarang memang diarahkan kepada kurikulum MBKM ya. Sebenarnya ada baiknya juga karena memang mata kuliahnya itu akan dikelompokkan menjadi mana yang wajib diambil. Kemudian kebetulan kalau di kami ada 3 klaster, yaitu biosains, mikrobiologi, dan biologi lingkungan. Kemudian ada mata kuliah pilihan yang bisa bebas diambil oleh mahasiswa, dan sekarang ada kanal MBKM yang itu memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar di tempat lain ya, bisa dengan yang kanal pertukaran mahasiswa atau tadi magang riset yang seperti Pak Bayu tawarkan di LIPI, atau berbagai institusi yang menawarkan mahasiswa untuk mungkin banyak mempelajarinya di lapangan ya. Ini juga kami mencoba karena materinya cukup beragam, dan tadi Pak Min menjelaskan bahwa kita juga harus mulai mempelajari
Misalnya tadi satu tanaman tapi tuntas sampai ke arah bioprospeksi seperti itu kalau sekarang eranya ke sana. Jadi kami pun mengganti kata-kata taksonominya. Jadi misalnya di kuliah pilihan klaster itu kita ada nama mata kuliah bioprospeksi tumbuhan berguna. Atau kita belajar bagaimana kalau sekarang eranya digitalisasi kita juga masukkan, kan kalau di taksonomi itu belajar fotografi juga, kemudian belajar bagaimana memasukkan ke dalam database. Nah itu kita ada mata kuliah digitalisasi objek biologi. Tapi ini masih kurikulum baru karena memang baru semester 5 ini akan diberikan untuk mahasiswa angkatan 2020. Kemudian tadi mata kuliah pilihan juga kita arahkan kepada mata kuliah yang sifatnya lebih menggali potensi. Jadi tadi ada botani ekonomi kita tawarkan, kemudian ada yang berkaitan dengan tumbuhan-tumbuhan yang mengandung kimia, ada kemotaksonomi dan aplikasinya untuk obat, itu ada tumbuhan beracun dan berbahaya. Kemudian kita juga ada etnobiologi. Selain tadi kanal MBKM yang ditawarkan ke mahasiswa. Nah, Bapak Ibu dalam kuliah pengantar itu isinya selalu memotivasi dan membuka wawasan mahasiswa seperti tadi Pak Bayu. Kita memotivasi bagaimana sih pentingnya belajar taksonomi atau aplikasi taksonomi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga jelaskan lingkup pekerjaan di bidang taksonomi. Nah ini mungkin karena tadi saya ini juga inspirator bagaimana mahasiswa bisa tertarik untuk mempelajari tadi relung-relung kekosongan bidang-bidang taksonomi ya. Jadi saya selalu kalau kita menyebutkan Harosinaus Bapak Taksonomi Dunia, tapi ini maaf Pak Min, saya selalu bilang Bapak Taksonomi Indonesia itu Prof Min, kemudian juga di Unpad ada Bapak Taksonomi Unpad yaitu Prof Aseng, ini yang menjadi inspirator yang memang membimbing pengetahuan taksonomi saya sejak S1 dan S2. Kemudian saya juga selalu menjelaskan ini loh alumni-alumni Unpad termasuk Prof Eli ini juga menginspirasi mahasiswa kami sebagai taksonom, dan salah satu bambu yang diberi nama Bu Eli kita tanam juga di samping gedung biologi. Itu juga untuk mengenalkan bahwa ini peranan taksonom untuk ilmu pengetahuan. Ini selalu saya sampaikan, termasuk sekarang taksonom muda yang sempat merevisi atau menemukan spesies baru. Yang terakhir ini saya tidak masukkan, itu ada Adi Widya, itu juga salah satu mahasiswa kami yang memang dia tertarik juga di bidang taksonom. Nah, saya juga selalu bercerita kesempatan taksonom itu bisa berkeliling. Ini yang saya alami, berkeliling Indonesia ya. Alhamdulillah bisa tadi Prof sebutkan kita bisa mengeksplorasi khazanah flora Indonesia yang tentunya kita bisa bergabung dengan berbagai kesempatan dari yang institusi tawarkan. Mungkin sebagai contoh ini kemarin ini ada yang hadir di sini, ada Bu Inggit, Bu Ratna, Mas Rojak dari UGM. Ini kita kemarin selalu diikut sertakan dan membawa mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekspedisi NKRI ke seluruh wilayah Indonesia. Dan alhamdulillah saya pun membimbingnya tidak hanya mahasiswa dari Unpad saja, tapi berbagai mahasiswa lain yang tergabung dalam kegiatan ekspedisi NKRI. Kadang dalam memotivasi saya sering narsis juga gitu ya. Jadi ya dengan belajar taksonom kesempatan kita menjadi artis terbuka. Ini malah saya kadang narsis ke mahasiswa ini kesempatan yang bisa untuk memotivasi mahasiswa. Kita peranan ilmu kita juga dibutuhkan oleh berbagai media. Dan untuk memotivasi juga ada kalanya kita mengundang kuliah tamu atau dosen tamu agar mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang berbeda, dan mungkin kalau dengan dosennya itu lagi bosan melihatnya begitu. Jadi untuk selingan saja dalam variasi pembelajaran. Nah, ini kegiatan model pembelajaran sebelum pandemi yang saya lakukan lebih banyak interactive learning dibandingkan saya menjelaskan teori-teori, karena biasanya bahan silakan saja Anda pelajari, saya sudah bagi modul dan bahan ajaran, tapi ketika di kelas saya lebih banyak interactive learning. Kemudian saya juga seringkali memberi reward penilaian bagi mahasiswa. Tadi mungkin Pak Topik menjelaskan tentang 4 skill gitu ya. Jadi kalau mahasiswa yang menunjukkan skill-skill tersebut itu saya beli reward. Ini mungkin sebagai, nanti ada contohnya, tapi ini juga menjadi catatan. Ternyata belajar taksonomi itu, ini saya dulu dapat dari Pak Min juga. Saya ingat sekali bagaimana kita melatih otak kanan kita.
otak kanan kita untuk melakukan prinsipal ini, economy of memory. Jadi waktu itu Pak Min ingat sekali kalau di kelas ada apa, memirsani sepintas. Jadi kalau kita melihat sesuatu atau melihat kelompok tumbuhan, ingatlah sesedikit mungkin, tapi dalam ingatan yang sedikit dapat menyimpan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang selalu saya tekankan ke mahasiswa, bagaimana kita meringkas, karena taksonomi kan bagaimana mempelajari pola meringkas keragaman begitu. Nah, hal ini nanti dianalogikan ketika kita belajar konsep spot karakter dan diagnostik karakter dalam menciri satu tumbuhan. Jadi nanti kami mengajarkan bagaimana setiap mahasiswa memiliki kemampuan untuk merekam diagnostik karakternya, tapi dalam ingatan yang hanya diagnostik karakter, dia bisa mengetahui berbagai karakter. Nah, ini perlu latihan-latihan, dan biasanya saya mencoba dengan model ini, mungkin kalau Bapak Ibu pernah, jadi tetap kita memerlukan short term memory, jadi pengulangan-pengulangan, murojaah mungkinnya mengulang-ulang, tapi nanti insya Allah akan terekam di otak kanan kita. Itu yang kita kenal dengan long term memory. Nah, itu yang saya tekankan. Mungkin sebagai contoh, mohon maaf, Bapak Ibu silahkan perhatikan ini sebentar, slide ini ya. Karena tidak bisa di slide show, enggak, silahkan perhatikan sebentar. Tapi saya akan geser ke atas dulu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, bujur sangkar yang berwarna hijau ada berapa buah? Satu, Bu Oli ya. Satu ya. Kemudian kalau saya tanya lagi, persegi panjang yang paling besar warnanya apa? Biru. Biru, kuning, hijau. Nah, ini adalah teknik bagaimana kita memirsani sepintas, tapi kita bisa merekam informasi sebanyak-banyaknya. Ini udah 40 ke atas semua soalnya Pak Budi. Nah, ini tadi hijau satu, betul ya? Betul, Bu Oli. Kenapa hijau ini tadi paling menonjol? Karena bujur sangkar hijau hanya satu ya. Tapi kalau saya sebutkan lingkaran, ini jumlahnya sangat banyak. Dan kalau kita perhatikan lagi, ini jadi diagnostik juga begitu. Warna persegi yang paling besar adalah warna apa, Bapak Ibu? Yang paling besar adalah warna persegi kuning. Warna putih, karena putih ini yang paling besar. Putih. Itu Bapak Ibu. Jadi ini bagaimana saya merangsang pola pikir mahasiswa untuk konsep long term memory, sehingga nanti ketika belajar taksonomi, prinsip-prinsip ekonomi of memory-nya diterapkan, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bentuk-bentuk pengajaran yang memang kalau di kelas saya seringnya melakukan games itu dibandingkan saya menjelaskan teori-teori ya. Nah, ini jadi penyajian materi dengan games yang tadi itu permainan game, dan itu diajarkan ketika kita di pramuka. Tadi indera kita digunakan. Memang dalam belajar taksonomi semua indera kita digunakan. Nah, itulah peranannya otak kanan kita ketika merekam sesuatu. Ini kadang saya dengan bingo games atau dengan pesan berantai, atau kadang saya kalau di luar asli, kebetulan di kampus ada kolam seperti ini, saya tantang siapa yang berhasil nanti menjawab ini nanti dapat poin. Nah, itu kadang dengan bentuk games itu merangsang mahasiswa untuk menarik minat seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan 4 skill tadi, Prof. Topik yang sudah disampaikan. Nah, ini kadang saya bentuknya project. Ini salah satu bentuk project kolaboratif. Bagaimana mahasiswa membuat mind mapping-nya. Ini waktu itu sebenarnya materinya materi alge, dan alge itu cukup beragam juga. Dan kalau saya jelaskan alge ini ABCD agak bingung, artinya mereka saya minta untuk membentuk kelompok, kemudian Anda harus buat mind mapping tentang alga yang dijelaskan. Nah, dalam dinamika kelompok tersebut, ini waktunya 2 SKS ya. Jadi 1 hari selesai. Jadi waktu sehari sebelumnya saya sudah sebutkan, Anda bawa karton, bawa kertas lipat, apapun. Nah, kemudian silakan buat mind mapping-nya, saya beri waktu 30 menit. Ini 30 menit alhamdulillah banyak yang selesai dan bagus-bagus kreativitas mahasiswanya. Kemudian sisanya waktu kuliah, saya minta mereka untuk mempresentasikan. Jadi kalau kelompok ini tentang alga coklat misalnya, nanti presentasinya harus ke kelompok lain. Nanti ke kelompok lainnya presentasi, dan itu tugasnya yang mempresentasi 2 orang ya, menjelaskan. Nanti bergilir ke kelompok lainnya, akhirnya terjadi dinamika kelompok. Nah, ternyata skill yang dilatih bukan hanya hard skill taksonomi saja, tetapi tadi ada soft skill-nya.
kerjasama tim, kepemimpinan, skill komunikasi, kreativitas. Nah ini juga nilai-nilai tambah ketika membuat pembelajaran taksonomi menjadi menarik ya. Nah tentunya tadi variasi juga, kalau Pak Bayu bilang memang belajar taksonomi harus banyak di luar kelas dibandingkan di dalam kelas ya. Kebetulan di kami ada arboretum, atau kalau tidak ada kebun koleksi atau arboretum juga kadang saya hari ini kita kuliahnya jalan-jalan ke kampung sebelah dan kita belajar tanaman pekarangan yang ada di sekitar kampus. Nah itu juga jam kuliah. Jadi ya memang seringnya juga saya lakukan agar tidak bosan. Saya ajak diskusinya di luar-luar kelas seperti itu. Nah kemudian ini tadi yang saya jelaskan mengenai reward yang diberikan. Jadi saya sering selalu di kontrak perkuliahan, di awal perkuliahan saya selalu memberikan tawaran. Jika mahasiswa, ini ada 3 tawaran yang selalu saya sebutkan, misalnya mempublikasi artikel di surat kabar, itu otomatis nilainya A. Tapi saya minta surat kabarnya kalau di Jawa Barat, paling tidak Pikiran Rakyat ini ada Kang Erwin, saya selalu waktu itu ada rubrik kampus, dan mungkin karena sekarang juga ada perubahan-perubahan di surat kabar, jadi kesempatan mahasiswa untuk membuat artikel menjadi terbatas, tapi sekarang kan dengan koran online banyak. Jadi itu reward saya. Mereka membuat topik-topik yang berkaitan dengan tumbuhan begitu. Jadi itu reward saya. Atau di sini juga ada beberapa penggerak program kreativitas mahasiswa, termasuk salah satunya Prof Min waktu itu jadi juri di PIMNAS, kemudian ada Prof Amin. Ini saya selalu motivasi mahasiswa yang membuat proposal program kreativitas yang berhubungan dengan tumbuhan, itu saya beri nilai A kalau didanai. Atau kalau proposalnya submit, itu saya bebaskan UTS atau UAS. Itu juga salah satu langkah tadi Prof Min ini merangsang bagaimana mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur itu bisa. Salah satu mahasiswa yang saya bimbing waktu itu memanfaatkan tumbuhan kering, dan sampai sekarang dia bergerak di tumbuhan kering. Bahkan dia sekarang sedang rajin mengumpulkan bunga-bunga kering yang edible dibuat minuman. Nah itu dia juga sudah punya brand sendiri, termasuk yang unik juga kemarin dia membuat benih tanaman tapi ditaruh di pensil bekas begitu. Jadi pensil bekas itu kan biasanya dibuang, tapi dia menyimpan benih-benih tanaman. Itu untuk merangsang mahasiswa yang kadang saya beri reward saja karena dia sisi kreativitas dan lain-lainnya terasa. Atau bahkan ada juga mahasiswa yang rajin mengikuti lomba karya tulis. Ini mungkin Prof Min juga dulu terkenal sebagai juri lomba karya LKTI gitu. Jadi saya rangsang mahasiswa saya kalau dia berhasil, ini alhamdulillah yang tahun kemarin juga dia ikut kompetisinya internasional. Dia bercerita tentang mangrove dan alhamdulillah mendapat award. Jadi langsung otomatis kamu dibebaskan ujian waktu itu dan nilainya sudah otomatis A begitu. Itu saya kadang reward yang saya lakukan. Nah itu tadi selama sebelum pandemi gitu ya. Nah bagaimana dengan selama pandemi? Ini kesulitan lagi bagaimana ya mengajarkannya agar menarik begitu. Nah tentunya selama pandemi ini mungkin beberapa perguruan tinggi atau beberapa sekolah itu memiliki platform pembelajaran. Saya lihat sekolah ada Schoology, ada Edulogy. Kemudian kalau di perguruan tinggi rata-rata menggunakan engine Moodle begitu. Atau yang paling umum dan paling mudah itu pakai Google Classroom. Itu adalah LMS. Nah, bagaimana mengajarkannya dengan metode mungkin kita mengenal ya ada hybrid learning atau blended, sinkronus dan asinkronus. Mungkin Mbak Nurma di sini ada yang dari UT. Kalau dari UT kan full pembelajaran jarak jauh menggunakan platform pembelajaran. Nah, mungkin sekarang ke depannya akan era ke sana. Jadi belajarnya pun mungkin lebih banyak di virtual room begitu ya. Jadi bagaimana kita mengemas agar pembelajarannya tetap menarik. Kemudian metode asesmennya juga tidak selalu dengan ujian-ujian tulis, tetapi berbagai model assessment ya yang dilakukan oleh dosen atau guru-guru. Nah, ini waktu pertama pandemi, terus terang saya juga hari pertama tuh besoknya pandemi saya mengajar. Jadi saya langsung buka membuat malamnya harinya tuh saya membuat kode kelas untuk Google Classroom. Kemudian saya biasakan ada grup WAG kuliah biasanya. Nah, kadang saya diskusinya lewat WAG. Waktu itu juga asinkronus yang dilakukan begitu ya. Dan
pengalaman ini mahasiswa, saya juga harus feedbacknya cukup baik gitu. Jadi mahasiswa bertanya, saya harus langsung feedback, dan ini memakan memori HP saya begitu. Jadi ini contoh kalau menggunakan WAG. Ini juga dikaitkan dengan metode asinkronus yang dilakukan dengan, mungkin Bapak Ibu banyak yang masih menggunakan pembelajaran dengan Google Classroom seperti ini. Tapi dari satu sisi kita tidak bisa melakukan manajemen pengelolaan kelasnya. Termasuk nanti ketika akan mengupload nilai atau lain-lain, ada juga di GCR tapi tidak terintegrasi seperti menggunakan LMS ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi awal-awal juga mahasiswa saya selalu, saya 2 minggu pertama pandemi itu asinkronus terus, tapi sinkronusnya lewat grup WAG. Silahkan materinya sudah saya simpan di GCR, mahasiswanya tinggal belajar dari materi tersebut, silahkan download. Tapi udah gitu 2 minggu sesudah pandemi kan, Pak kok saya nggak seperti kayak nggak kuliah begitu ya, nggak ketemu Bapak, nggak pengen. Akhirnya kemudian kan dikembangkan video conference ya, video conference menggunakan Gmeet atau juga menggunakan Zoom seperti yang sekarang dilakukan. Tapi kendala-kendalanya waktu itu awalnya adalah kuota, kemudian juga kendalanya lagi adalah sekarang mahasiswa mulai bosan gitu ya. Jadi udah 15 menit ya rebahan aja ya, nggak mau open kamera, nggak mau itu. Jadi akhirnya juga saya kalau belajar lewat Zoom, lebih baik saya lakukan untuk diskusi-diskusi daripada menjelaskan materi, karena materi pembelajaran bisa saja saya simpan di YouTube atau di LMS tadi. Nah, Bapak Ibu mungkin itu kalau dengan video conference sinkronus Maya. Nah, ini bagaimana pembelajarannya dengan LMS. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin sempat mengikuti workshop pembelajaran yang diadakan oleh Kemendikbud itu diseragamkan menggunakan LMS pada Dikti. Seperti saya di UPI juga dan di ITB menggunakan Spada. Tapi beberapa perguruan tinggi rata-rata menggunakan engine Moodle, walaupun ada juga yang menggunakan Blackboard, beberapa LMS yang digunakan. Nah ini contoh saja Bapak Ibu, ini LMS yang ada di Unpad, dan ini engine-nya adalah Moodle. Jadi kelas-kelas online saya sudah didaftarkan di LMS Unpad, atau ini secara umum dosen-dosen di Unpad juga menggunakan ini, walaupun belum semua dosen memakai platform yang sudah ditetapkan ya. Nah ini contoh tampilan jadi saya jelaskan di situ deskripsi mata kuliahnya seperti apa, tujuan pembelajaran apa, dan kompetensi yang ingin atau capaian pembelajaran yang dicapai dijelaskan, sehingga mahasiswa bisa tahu satu semester ini akan mempelajari mata kuliah tersebut seperti apa. Nah ini adalah contoh topik pembelajarannya. Jadi saya sudah simpan semua bahan ajar saya di LMS. Jadi mahasiswa prinsipnya bisa membuka dan mengakses bahan ajar saya kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak terbatas oleh ruangan dan waktu. Itu salah satu kelebihan menggunakan LMS. Nah kemudian juga selain topik, nah saya juga memberikan assignment, tugas-tugas ini yang dilakukan secara personal. Jadi saya tinggal mengecek mahasiswa mengupload tugasnya ke LMS tersebut. Kalau kita by email, kadang email kita nanti penuh ya kalau dikirim tugas mahasiswa. Tapi kalau dengan LMS, semua tugasnya akan tersimpan dalam arsip LMS tersebut. Ini salah satu tugas personal. Kemudian saya juga memberikan pembelajarannya secara interaktif learning dengan forum diskusi. Jadi di sini kita bisa melihat aktivitas mahasiswa mana yang dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab. Nanti mahasiswa lainnya bisa saling komentar dan dia bisa juga belajar dari komentar teman-temannya. Ini model interaktif learning. Sebentar, mudah-mudahan masih ada waktu. Ini saya sudah lewat Pak Budi. Aduh, ya ini contoh aja kalau kunci interaktif saya percepat saja. Yang ada online, jadi bagaimana mahasiswa berlatih menggunakan kunci interaktif. Ini salah satu kuis online. Kemudian ini personal project learning. Ini banyak mungkin sekarang buat video. Ini salah satu contohnya. Ini jadi mahasiswa belajar mulai mempelajari satu spesies, tapi dia tuntas mulai dari tadi sejarah, tata namanya, sampai pemanfaatan. Nah ini salah satu bentuk kolaboratif learning juga. Ini membuat flipbook tadi harapan Pak Min. Bagaimana kita, ini kebetulan kelompok-kelompoknya berdasarkan pemanfaatan tumbuhan, tapi tidak dalam PDF biasa, tapi mereka simpan dalam bentuk flipbook.
Ini mungkin beberapa platform yang digunakan untuk interactive learning. Ini ada Quizzes, saya percepat saja, ada Trello, kemudian ada Padlet. Ini praktikum tadi sama mungkin dengan konsepnya Pak Prof. Taufik ya. Ini salah satu riset project yang kami tawarkan. Kami juga dapat grant riset. Salah satunya sekarang ada program prioritas riset nasional untuk di kelompok kami. Tapi saya dari sisi taksonomi diminta untuk ya ini ternyata yang menarik adalah dari kembang telang ini, terutama yang double petal itu karena mutasi karakternya jadi berbeda dari kelompok legum. Jadi tidak ada Vexillum carina alae, kemudian yang biasanya stamennya diadelphus ini menjadi stamennya bebas. Kemudian ini kami juga sedang melakukan yang riset di standarisasi RAMI tadi. Mungkin ini sedikit yang saya simpulkan. Jadi dari pembelajaran taksonomi yang saya lakukan, dan ini saya melakukan pooling dengan Slido, itu mahasiswa 94% menarik. Ini tapi ada yang tidak menarik kemungkinan karena kita kelas paralel dan yang mengisi angket ini perwakilan dari setiap mahasiswa yang menggelar mata kuliah, jadi ada juga yang menganggap sebagian kecil tidak menarik. Dan ini juga ketika saya tanyakan bagian yang menarik apa, ternyata ini sebagian besar di sini taksonomi numerik. Jadi prinsip-prinsip taksonomi numerik lebih disukai. Mengapa? Karena tadi bentuknya adalah project based learning dibandingkan kita menguji hafalan-hafalan. Baik, Prof. Fitma itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau melebihi waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lebih luar biasa ini. Pak Min memulai pemanasan. Ternyata Pak, ini mesinnya Gisel juga nih Pak. Sampai ke belakang tambah panas. Luar biasa. Menarik sekali, komprehensif sekali, dan ya tidak rugi ya kawan-kawan mengikuti perkuliahan Pak Budi ini. Luar biasa, sangat kompleks ya. Mulai dan penerapan kekiniannya, kemudian penyusunannya luar biasa. Ya, peserta akan sangat bahagia sekali jika semua peserta mendapatkan PPT dari Pak Budini, sehingga bisa kita lihat ya betapa walaupun kita terbatas dengan kondisi perkuliahan yang virtual, kita tidak bisa menyentuh, tidak bisa menyamperin anak-anak, tapi ternyata dengan pembelajaran yang disiapkan yang sangat bagus seperti ini, insya Allah pencapaiannya juga tidak jauh-jauh dari yang dilakukan secara offline. Baik, sudah kita dengarkan tadi ada 3 pemateri yang luar biasa, kemudian muncul berbagai ini tanggapan yang semangat daripada para para peserta ya. Banyak sebenarnya pertanyaan, tapi saya dikasih tanda oleh panitia 3 aja katanya. Jadi mohon maaf nanti jika ada yang tidak terjawab, maka disampaikan langsung kepada orang-orangnya. Nah ini jadi ada pertanyaan juga ini untuk Pak Bayu nih, Pak Bayu ya. Bagaimana cara memberikan pembelajaran ya bagi mahasiswa agar taksonomi tidak menjadi mikro perspeksi katanya. Ya, itu pertanyaan dari salah seorang audien kita. Ya, silahkan Pak Bayu. Oke, terima kasih ya. Kalau saya itu lebih ke arah ini ya tadi ya, menggunakan panca indera. Saya beberapa kali diajari oleh beberapa peneliti, bahkan dikerjai, bukan diajari malah. Ketika saya menemani peneliti urtikase, saya disuruh mengambil daun, dan daun itu ternyata sangat gatal, panas luar biasa. Nah, dia ketawa aja. Nah, itu cirinya adalah kalau bahasa itunya lateng itu laportea. Semua laportea gitu. Kamu ambil daunnya, kalau kamu merasa itu gatal, panas, nah itu laportea katanya. Jadi sampai sekarang saya ikut terkenang-kenang gitu. Oh iya ini. Saya oleh Peter Boyce juga diajari bahwa kalau Homalomena itu punya bau yang sangat khas. Tidak dimiliki oleh talas-talasan yang lain.
Nah, kemudian dicontohin, diremes-remes ini Homalomena seperti ini Paun. Jadi panca indera saya terstimulasi untuk belajar spot karakter yang dibilang oleh Pak Budi tadi, tidak melalui deskripsi bahasa langit yang ada di Flora ya. Buku Flora itu hanya bisa dimengerti oleh pengarangnya, bukan oleh kita, oleh pengarangnya saja, gitu loh. Jadi kami pasti setuju, buku Flora itu hanya dimengerti oleh pengarangnya. Biar panjang gitu. Nah itu jadi kita juga hanya penting mengamati hal-hal kecil spot karakter, dan di kebun raya itu kan enak ya kalau belajar ya, karena sudah diklasifikasikan ya, suku ini, suku ini, suku ini ya. Jadi kalau mau belajar apa enak gitu loh, membandingkannya, kemudian mengamati karakter, spot karakter. Jadi kalau saya lebih suka mengajarkan, membina itu adalah dari spot karakter. Saya tidak suka memberikan deskripsi. Jadi ketika belajar Black Nacey itu lihat dulu keseluruhan, kemudian daun mudanya itu ada semburat merah. Daunnya kalau diremas itu rada kasar, ada bunyi kesak. Nah itu akan stimulasi yang akan ini ya, Bu ya. Jadi saya belajar ke Van Balgoy kemana itu cukup spot karakter aja, nggak usah belajarin yang yang deskripsi yang macam-macam yang bikin pusing kayak gitu loh. Dan itu sangat-sangat terkesan sekali ya, sukar untuk dilupakan. Itu Bu. Jadi kalau mau belajar mendingan ini aja, ke lapangan kita tunjukin spot-spot karakternya ini. Nah nanti kalau deskripsi lengkapnya baca aja Flora gitu loh. Iya. Betul. Terima kasih Pak Budi. Jadi yang rumit-rumit itu biarlah untuk orang herbarium ya Pak. Betul. Anak-anak kita kasih spot karakter aja gitu ya. Cukup. Baik, ini untuk Pak Taufik. Nah, ada pertanyaan nih Pak Taufik. Bagaimana pandangan Bapak terhadap salah saya. Adakah upaya sinkronisasi nih bidang taksonomi dengan bidang-bidang terkait itu? Ya, silahkan Pak Taufik. Ini oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya terbaik nih pertanyaannya. Seharusnya tadi itu saya yang ini. Baik soalnya. Sinkronisasi. Enggak Pak. Oke, sinkronisasi. Jadi gimana Bu? Sinkronisasi antara taksonomi dengan pekerjaan yang lain, profesi yang lain gitu ya? Ya, bidang-bidang lain Pak. Karena tadi kita paparkan baru NC ya, numerical taxonomy. Oke, untuk taksonomi sebenarnya tadi disampaikan oleh beberapa narasumber dan tadi di pengantar juga oleh Prof. Disampaikan bahwa taksonomi sebenarnya kan ilmu dasar, ilmu tua, tapi sampai saat ini masih kita gunakan karena apalagi sekarang sudah ada teknologi DNA, teknologi genom, berarti memang kita bisa memanfaatkan taksonomi untuk misalnya pemuliaan varietas baru. Kalau misalnya dia berkerabat dekat, dia bisa kita selang-selangkan. Jadi lebih kita mengarah ke bioteknologinya. Nah, karena kita menggunakan sequence DNA yang begitu panjang, begitu besar datanya, biasanya kita menggunakan tool bioinformatik. Ya. Dan terkait juga dengan taksonomi, ada yang dikenal dengan istilah DNA barcode. Nah, itu untuk security-nya, bagaimana kita melindungi spesies kita, bagaimana kita mengidentifikasi spesies invasif dari barcode yang sudah kita kaji. Itu sih, dan lain-lain. Begitu Bu Prof. Oke, baik Pak. Kayaknya ini sebenarnya yang banyak pertanyakan itu adalah tadi itu bagaimana pengembangannya nih taksonomi, kita buat lagi nih taksonomi aplikasi aja namanya satu mata pelajaran gitu. Ada juga pertanyaan seperti ini. Nah, ini bagaimana nih Pak Budi? Ada pertanyaan seperti itu, menurut Bapak gimana? Iya, terima kasih pertanyaan. Memang tadi kan seperti yang saya jelaskan ya, kalau kita menyebutkan taksonomi itu sudah secara a priori menakutkan begitu ya. Nah tentunya bagaimana untuk membuat tadi menarik, walaupun memang salah satu kontennya tadi membahas prinsip taksonomi juga. Nah seperti yang saya lakukan
ketika restrukturisasi mata kuliah itu kami coba dengan teman-teman satu laboratorium, satu kelompok ilmuwan taksonomi, bagaimana kita mencoba, walaupun tadi konten prinsipal taksonominya tetap ada ya. Tadi seperti yang saya lakukan adalah misalnya memberikan nama mata kuliah bioprospeksi tumbuhan berguna, itu sebagai kelanjutan ketika di mata kuliah wajibnya itu kontennya kan terlalu besar, taksonomi tumbuhan itu mulai dari belajar dari alge sampai tumbuhan tingkat tinggi itu kan terlalu banyak. Nah, ketika diperdalam lagi itu kita buat mata kuliah yang tentunya tadi ya, yang lebih aplikatif, dan mungkin kalau sekarang memang banyak ya tentang bioprospeksi. Jadi itulah yang kita coba berikan, termasuk tadi salah satunya juga kami mencoba ada kuliah tadi berkaitan Pak Bayu ya, untuk biokurator itu kita juga buat kuliah koleksi dan pengelolaan spesimen hayati, yang ini saya tawarkan ke mahasiswa di luar Unpad malahan ya. Kemarin ada kanal MBKM dan sudah sebagian mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut. Tapi kembali lagi tadi kalau taksonomi, saya juga jadi ada ini ya, karena kemarin salah satu promotor saya ya, Prof. Parikesit, itu memang dia ahlinya biodiversity. Dia juga membuat konsep keanekaragaman hayati bukan terapan saya lupa namanya. Jadi applied keanekaragaman hayati terapan begitu. Nah, itu mungkin bisa saja gitu ya, tapi kembali lagi kalau terlalu general juga itu membuat materinya cukup banyak. Mungkin itu yang bisa saya komentari, Prof. Oke, terima kasih kepada Pak Budi yang sudah menguraikan tadi jawaban-jawabannya. Saya rasa banyak pertanyaan ke cara pembelajaran, ya barangkali bisa ditanyakan langsung kepada pemateri yang bersangkutan. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kita semua kepada para pemateri, dan mohon maaf jika saya salah dalam mengomentari, dan saya mengembalikan waktu kepada Ibu Mita kembali sebagai MC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Pitma yang sudah memandu kita selama 1 jam lebih ya. Terakhir ini saya lihat di forum pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, banyak sekali masukan dari senior-senior kita gitu. Mungkin Pak Bayu, kita perlu mengagendakan tersendiri ini, mungkin pembahasan semua yang belum sempat terbahas hari ini perlu kita tata nanti pembahasannya, minta kesediaan mungkin Pak Min, juga Bapak Ibu yang memberikan masukan untuk meluangkan waktunya lagi nanti seandainya berkenan kita agendakan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Fit yang sudah membantu. Selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita minta kesediaan Pak Min mungkin ya untuk memberikan sertifikat kepada narasumber dan moderator kita sebagai tanda apresiasi. Silakan Teh Nisa sertifikatnya, dan Pak Min. Gimana caranya ya? Silakan Bapak, ada yang disampaikan mungkin. Kata-kata aja. Iya. Selamat Pak Bayu ya, karena sebagai pengelola PTTI itu banyak tugas yang harus Anda jawab. Sebenarnya apalagi karena harusnya kita kongres tahun yang lalu di Pekanbaru, jadi nggak jadi karena takut oleh virus. Tapi ini kita harus jalan terus lah. Jadi maksud saya, dengan ini saya ingin bahwa Anda teruslah mencoba bagaimana untuk membuat PTTI ini tetap hidup online. Jadi apa yang kita buat sekarang ini betul-betul memuaskan semua pihak saya kira, karena melihat animo begitu besar. Jadi betul-betul saya sangat senang bahwa kita hari ini bisa bertemu dan menyampaikan semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Min Rifai atas apresiasinya, dan memang ini tugas yang maha berat juga ya. Dan insya Allah kita akan terus berjalan kembali workshop identifikasi tumbuhan maupun anggota-anggota PTTI yang lain juga siap bersedia untuk diminta misalnya untuk memberikan kuliah umum tentang sesuatu. Monggo dari para dosen yang ingin meminta bantuan kepada teman-teman PTTI untuk memberikan kuliah tambahan atau apapun, kan sekarang kan jauh lebih murah ya, tidak perlu ongkos travel, ongkos hotel, pesawat dan sebagainya, cukup di Zoom. Saya kira teman-teman akan sangat siap untuk memberikan pengetahuannya. Dan kita juga akan terus mencoba dengan teman-teman bagaimana ini membumikan taksonomi. Terima kasih sekali lagi Pak Min. Baik, berikutnya mungkin sertifikat untuk narasumber berikutnya. Mohon pengumuman kepada para hadirin, jangan bubar dulu karena kita masih ada sesi untuk sharingnya, nanti ada polling yang perlu sekali diisi oleh Bapak dan Ibu. Jadi mohon bertahan dulu. Silakan Pak Min, selanjutnya. Pak Taufik, ini kan kita tuh bagaimana ya? Saya masih bingung sekarang karena taksonomi itu untuk diberikan di sekolah. Rasanya kok nggak cocok ya. Jadi maksud saya ini kita betul-betul berenang karena saya nggak tahu ya, sebab di Inggris, saya belajar di Inggris itu tahun 62, itu tidak ada lagi kuliah taksonomi di ruang kuliah. Karena mereka ini sudah selesai. Nah kita mungkin karena masih baru, kita mencari bentuk bagaimana. Jadi saya nggak tahu ya, karena tapi rupanya mahasiswa senang, jadi mungkin kita carilah apa-apa di sini mahasiswa untuk kita isi. Kita sesuai asal betul-betul hasilnya itu betul akan membuat mereka lebih memahami ilmunya. Karena saya takut selama ini kita hanya memberikan pengetahuan, tidak memberikan ilmu. Tapi di sekolah yang pengetahuan kita berikan ya. Jadi betul-betul kita harus sadar betul bahwa ada bedanya antara pengetahuan dan ilmu. Ini yang kita kurang sadar. Kita membuat mereka memberikan mereka ilmu karena kita harapkan mereka bisa meneliti. Kalau pengetahuan tidak perlu. Jadi kita betul ingin bahwa, tapi memang repotnya karena di Indonesia itu walaupun SMA itu sebenarnya tidak perlu melakukan penelitian, tapi karena dikarbit oleh lingkungan, jadi LPIR dan lomba-lomba apa, tapi lomba-lomba itu sebenarnya lomba-lomba itu bukan penelitian, itu hanya memori aja diadu. Jadi saya tuh agak kecewa ya terus terang pada pemerintah bahwa mereka itu mengagung-agungkan pemenang Olimpiade, tapi tidak betul-betul melihat bahwa yang meneliti itu sebenarnya lebih hebat daripada Olimpiade hanya karena mereka dia aja. Apalagi karena untuk membina seorang pemenang Olimpiade BTB kan itu biayanya 4 miliar. 4 miliar rupiah. Sedang untuk meneliti itu mungkin dikasih uang 100.000, siswanya sudah senang gitu. Ini bedanya antara, jadi mengapa saya keluar dari LPIR, karena saya setuju dengan latar belakangnya. Terima kasih. Jadi selamatlah pada Anda untuk terus mengembangkan bagaimana share ini semuanya, selama itu menjadi pengetahuan yang bisa betul-betul dinikmati oleh lingkungan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Min. Ya, terima kasih Prof. Min atas sarannya dan atas masukannya kepada saya. Selanjutnya Pak Min, mohon maaf buat Pak Budi. Pak Budi, saya sangat berterima kasih karena masih ingat untuk diajak ngomong di sini kan. Karena bagi orang tua itu untuk punya pendengar itu satu penghormatan luar biasa. Karena saya selama ini kok rasanya masuk otak ya. Walaupun baru 3 hari yang lalu saya mau JS2 ya. Dan masih. Jadi betul-betul kuliah itu jalan terus. Walaupun online jalan terus. Ya. Nah, saya tuh senang sekali bahwa ternyata angkatan 20 yang baru. Angkatan 1 ya. Itu hebat-hebat. Mahasiswanya hebat-hebat. Betul mereka tuh IPB punya mahasiswa luar biasa. Karena hanya 1 orang yang AB. Lainnya A. Betul-betul itu mendapat apresiasi karena mereka saya nggak tahu bagaimana cara pilih, tapi betul-betul terutama banyak kiriman di Buffett itu anaknya hebat-hebat. Saya kagum karena mereka rupanya sudah membaca kuliah saya gitu. Jadi yang harusnya mereka terima mereka sudah baca duluan. Jadi mereka tuh enak saja, jadi sudah berhenti semuanya. Nah ini bagaimana kita betul-betul membuat membuat yang Pak Budi buat itu bisa dibaca oleh mereka sebelum mereka ikut ini. Karena itu akan lebih gampang bagi mereka itu mendapat penjelasan. Karena mereka sudah baca semuanya.
Jadi ini saya kira saya bukan di pengalaman mengajar daring ini, karena mahasiswa sudah punya bahannya itu gampang. Tapi karena tatap muka itu ya kita terbatas sekali, jadi betul repot. Saya kira selamat deh pada upaya Anda untuk buat ini semuanya, dan marilah kita betul-betul buat taksonomi memikat, menarik itu dengan cara berbagai acara juga. Terima kasih. Selamat deh. Terima kasih Prof. Min. Terima kasih yang selalu memotivasi saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Min. Selanjutnya terakhir untuk Bu Fit sebagai moderator. Wah, ini mahasiswa yang paling cerewet, yang paling suka mengganggu saya jam-jam malam. Tapi saya senang sekali diganggu, karena dengan demikian saya itu terbuka pikiran. Tapi akhir-akhir ini mungkin sudah kasihan pada saya tua-tua ini, jadi betul-betul kita kurang aktif, tapi selalu tanggapannya positif. Nah, saya masih punya utang beliau karena saya betul-betul sedang memikirkan apakah Flora Sumatrana itu akan pakai modelnya Degener atau pakai model Prussia. Jadi kita bergantung, nanti kita putuskan itu berapa luas yang ada. Tapi saya harapkan itu sudah bisa dikerjakan. Kalau saya dibayangkan bukan siapa pelaksana itu gampang sekali. Jadi saya kira Flora Sumatrana itu akan dapat cepat dikerjakan karena kita sudah punya Flora Malaysia yang langsung bisa diseleksi. Tapi yang lainnya kita kerahkan mahasiswa kita ya. Dibuat mereka itu betul-betul bisa menulis suatu bentuk flora karena kita ajar. Kita beri pengalaman bagaimana, dan mereka akan senang melihat kali ini punya mereka lihat namanya. Kali ini betul-betul harus nama mereka muncul sebagai pengarang. Ini kita gerakkan. Tadi dari Pak Budi kita lihat kan mereka kan yang muncul namanya dapat penghargaan. Inilah kita gunakan Flora Sumatrana itu untuk itu. Jadi betul-betul kita bantu semuanya, karena ini tidak hanya orang Sumatera yang ikut. Maka nanti saya akan memberi contoh bahwa yang pertama nyumbang itu saya. Karena idenya di saya, jadi nanti kita akan lihat bahwa ini kita semua orang bisa menyumbangkan. Yang penting kita bisa meluangkan waktu. Nah ini yang repot. Orang Indonesia tidak bisa menggembala waktu. Kita semuanya nanti taksonomi bisa tunggu repotnya lagi. Taksonomi nanti toh herbarium nggak akan layu. Jadi repotnya itu. Jadi saya memang sekarang punya pengalaman. Saya punya mahasiswa baru sekarang sudah lulus kemarin. Itu saya minta gunakan benda hidup sebagai kunci. Bagaimana tumbuhan itu mekar itu ternyata cirinya banyak. Apalagi tumbuhannya kebetulan adalah putri malu, biofitum. Itu banyak sekali ciri hidup yang bisa pakai. Dijentik berapa detik dia buka, itu betul semuanya jadi. Karena bunganya itu bekar dalam 100 hari, itu kita bisa ukur kecepatan. Dan ini bisa pakai kunci. Nah, repotnya waktu itu suji. Nah ini saya bilang kunci itu untuk benda mati. Kunci kamu harus naratif. Jadi menurut saya betul-betul kita bisa lah membuat mahasiswa kita tertarik dengan gaya pola ini. Dan saya terima kasih Pak Bu Fit karena betul-betul memberikan pada kami itu kiriman mahasiswa yang betul-betul terpilih. Dan saya semuanya puas pada mereka semuanya karena termotivasi. Dan satu orang saya minta dia itu mengembangkan makanan Padang. Ibu, ya apa saya kata tadi harusnya dia bisa lah. Saya bilang masa hanya paku dan dipakai untuk boleh. Paku kan banyak, maka jual yang lain. Nah, itu kita coba dengan demikian maka taksonomi ada gunanya dan tidak hanya itu aja. Dan juga pada ibu siapa yang mengerjakan mangga itu, saya bilang kamu harus menghasilkan kira-kira 3 lagi minuman yang bukan namanya tapi lagi betul-betul kembangkan itu banyak lagi supaya betul-betul ada gunanya taksonomi untuk menunjukkan pada Pak Jokowi bahwa kita tidak hanya menghasilkan sarjana yang hanya bisa ngomong, tapi betul-betul ada produk yang kita hasilkan. Terima kasih Bu Fit. Ya Pak. Jalan terus. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sehat selalu. Insya Allah kami semua ini Pak menunggu ide-ide gila Bapak. Dan kami masih berhutang kepada Bapak. Belum besar kamu kalau belum ada kamu menghasilkan 5 orang yang lebih besar daripada kamu. Jadi utang itu tetap harus dibayar Pak sepanjang hayat dan karir. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Min dan Bu Fit. Demikian untuk pemberian sertifikat. Sekali lagi terima kasih Pak Min. Sudah biasa main todong gitu, jadi sedia selalu. Ini betul-betul ini staf yang paling cerewet di Pusat Tapi saya senang kecewatannya karena beliau tanya. Hanya kan saya terima tapi beliau cerewet. Dan saya senang karena ada hasil. Itu sebabnya mengapa beliau laku untuk menjadi kayak gini, karena memang betul bisa disuruhkan apa saja. Cuma mohon jangan lupakan pakunya ya. Iya Pak, insya Allah. Anda punya utang untuk membuat
membuat Pteridophytes of Java Iya. dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Oh lah. Kita Ya buat, Pak, itu persoalannya menggembala waktu itu Pak, persoalan utamanya. iya, tapi bagaimana Anda menggembal waktunya itu masalahnya. Karena Iya betul. Anda betul saya terima apapun tugas itu repotnya Anda tidak bisa menolak, tidak bisa bilang tidak itu. Itu biasanya memang Sudah diceraikan sekarang Pak. orang yang habis itu terus banyak kerjaan. Ini saya pengalaman waktu kerja di LIPI apa saja dengan saya, kan mereka tahu kalau Pak Min pasti beres. Nah, sebenarnya lama-lama saya nggak kerjakan lama-lama biar mereka nggak bola biar sudah kasih. Kerjaan begitu jangan tiru. Terima kasih banyak pada kesediaan Anda untuk membantu kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Min juga atas kesediaannya. Aduh, kalau nggak begini nggak bisa jalan nanti.